Ya, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Setitik Pencerahan. Setitik Pencerahan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang leluhur bangsa. Banyak sekali pandangan bahwa Indonesia ini sebenarnya tidak pernah dijajah oleh Belanda, tetapi bangsa Indonesia yang pernah dijajah oleh Belanda, karena negara Indonesia itu baru lahir pada tanggal 17 Agustus 1945. Artinya sebelum Indonesia ada, tentu bangsa Indonesia yang pernah dijajah oleh Belanda. Artinya sebelum kemerdekaan ada pemerintahan-pemerintahan, antara lain pemerintahan kerajaan. Barangkali begitu yang akan kita perbincangkan pada malam ini. Satu narasumber yang sudah hadir di studio, Kirianto Angendali. Selamat malam, Kirianto. Waalaikumsalam. Ya, pemirsa, sebelum kita berbincang-bincang, seperti biasanya kita hening sejenak dengan satu tembang berikut. Ana kidung rumeksa ing wengi, teko ayu luputa ing lara, luputa bilai kabeh, jin setan datan purun, paneluan tanono wani, miwah panggawe ala, gunane wong luput, geni atemahan tirta maling ado tanono ngarah mring mami, guna duduk pansirna. Ya, kita awali saja perbincangan ini leluhur bangsa. Iya, leluhur bangsa. Tapi sebelumnya saya menyapa dulu Bapak Soeharto di Tumpang. Kemarin juga menanyakan Kirianto, sirna ilang kertaning bumi, itu beliau ingin memberi penjelasan, meminta penjelasan gitu, Kirianto. Sirna ilang kertaning bumi, kalau enggak maaf, juga berbicara masalah ya, masalah tembang mocopat juga ya. Oh ya. Ya. Jadi di Jawa itu Mas Samsu, donga, doa itu masih dalam tataran belum paripurna. Kenapa? Karena masih meminta. Oh, ya, masih meminta. Jadi doa-doa itu esensinya meminta, meminta rezeki, meminta keselamatan dan lain sebagainya. Ya. Itu masih pada tingkatan-tingkatan di bawah. Ya. Tapi Pak yang dari Tumpang tadi, Pak Soeharto itu sudah berbicara kepasrahan, tidak meminta. Ya. Jadi orang tingkatan paling tinggi itu tingkat kepasrahan. Tidak minta surga, tidak menolak neraka, tidak minta kaya, tidak menolak miskin dan sebagainya. Karena apa? Karena mereka sudah mencapai tingkat upaya yang maksimal. Terserah panjenengan Gusti, kira-kira gitu. Bukan berarti itu keputusasaan, bukan berarti. Bukan, ya? Bukan. Itu pada tingkat kesempurnaan. Jadi pada tingkat berdoa itu kan pada tingkat masih meminta. Ya. Seolah-olah itu kalau tidak dongo ora dikei. Nah, seolah-olah begitu. Ya silakan. Ini memang kan tingkatan-tingkatan. Lah tembang-tembang tadi itu yang Mas Samsu lantunkan tadi itu namanya mantram. Ya. Jadi di atas doa itu ada namanya mantram. Mantram itu menunjukkan suasana, tidak meminta. Ya.
ono kidung rumeksa yang wengi. Kalau sampai ada kidung rumeksa yang wengi, teguh hayu luputo ing lara. Nah, itu kan kondisi. Jin setan datan purun. Asalkan kowe gelem ngene dadi ning ngene lho. Menggambarkan situasi. Menggambarkan saja. Ya. Termasuk permintaan penjelasan tentang tembang yang kemarin itu ya. Sama ya. Jadi intinya sama, bahwa apabila manusia dalam kondisi begini, maka seperti ini loh kondisinya. Tingkat kepasrahan, doa, mantram. Ya. Nah, kaitannya dengan apa tadi? Leluhur bangsa. Tema malam ini. Yang dipertanyakan tadi tentang Sirna ilang kertaning bumi. Sirna ilang kertaning bumi itu bisa dimaknai sebagai huruf-huruf tahun ya. Tapi di situ yang dipertanyakan, saya melihat opo to kang sinebut sirna ilang kertaning bumi. Ini jawabannya mestinya panjang ya, panjang seperti ini ya, seperti akan kita ceritakan ini, nanti akan ketemu bahwa bangsa Jawa itu bangsa sebenarnya ya, bukan pulau. Hanya kebetulan aja dijadikan pulau Jawa ya, berarti itu bangsa. Jadi pada zaman Sakadwipa sekitar 2 juta tahun yang lalu, ya, ada satu kawasan Sakadwipa, bangsanya bangsa Jawa. Zaman itu ya? Ya, zaman itu. Yang oleh dalang, Bung Karno juga menyitir ini. Suasana pada waktu itu panjang punjung pasirukir gemah ripah loh jinawi Kartorajo. Suasananya betul-betul tentram ya, dalam beberapa referensi itu. Bahkan ternyata suasana yang tentram, Tanono Gudo Cipto, tidak ada konflik. Suasana dunianya ya itu 18 derajat Celcius katanya. Tidak ada konflik. Betul-betul satu negara, satu kawasan yang dikatakan tadi ya. Panjang tuh pangucapannya kunjung lur kai bawani, banyak diberitakan oleh bangsa-bangsa dunia karena kemuliaannya. Di situ ada hutan belantara, di situ ada laut bagian bagai tak bertepi, di situ ada gunung-gunung menjulang tinggi. Masyarakatnya ayem, tentrem, nikmat mupangat Tanono Gudo Cipto, anane mung kamulyaning Gusti Kang Maha Kawasa. Seperti itu diceritakan. Bangsa kita dulu begitu. Ya. Nah, makanya di situ sering kita katakan bahwa ada 4 tataran kondisi dunia itu dalam catur yoga itu. Ya. Ada Satya Yoga, Kerta Yoga, Dwapara Yoga, dan Kali Yoga. Pada waktu itu, pada zaman Satya Yoga, kalau kita hubungkan dengan itu, ya, zaman terang benderang, katakan begitu. Nah, lama-kelamaan, secara alamiah sudah mulai saling menyalahkan. Nah, salah kok, yang bener aku. Gitu. Itu kira-kira pengaruh apa? Gimana? Kira-kira ya kodrat alam tadi itu. Kodrat alam. Ya, orang itu kalau pada makmur gitu kan kadang-kadang berakhir pada bentik. Ya. Nah, pada waktu itu sudah mulai ada kondisi-kondisi konflik semacam itu. Konflik apa saja. Meskipun itu masih dalam tataran kecil. Maka di situ disebutkan pada saat Kertoyoga itu sudah mulai ada benih-benih percekcokan. Nah, berikutnya Dwapara Yoga itu satu kondisi di mana masyarakat pada waktu itu mungkin bisa sekarang. Orang dikatakan hebat, orang dikatakan ahli surga. Itu kalau sudah bisa bangun masjid yang besar, ya secara terbuka. Ikulah aku sing bangun, ya. Ikulah aku dono wewe. Duitku sak miliar tak dum-dum, dibuka itu. Ya. Jadi pada waktu itu sudah mulai kita akan hancur ini. Ya. Pada zaman Dwapara Yoga ini,
Ya. Karena apa? Karena orang merasa dirinya dekat dengan Tuhan itu karena kesombongannya. Bilo mobilku Ferrari, tapi aku iki ustadz. Kan begitu sekarang kan banyak ini, ya. Nah, di situ. Nah, berikutnya masuk dalam kalau sudah kondisi semacam itu, maka konflik akan semakin menajam, pecah konflik. Masuk zaman kegelapan yang disebut dengan Kali Yuga. Ya, silakan ini, ya seperti apa? Nah, pada zaman-zaman yoga yang keempat tadi itu, orang Jawa ya dalam beberapa kitabnya dikatakan besok kui bakal ono swasana agama kui papat. Agama apa saja? Maksudnya termasuk penghayat. Suasananya. Ya. Yang pertama agama itu disebut dengan agama kawruh, agama kawruh. Manusia itu sing penting ruh. Kui Islam, kui Kristen, Hindu, Buddha, penghayat dan lain sebagainya. Hanya sampai di situ, hanya membaca. Ya. Nah, pada berikutnya namanya agama dalil. Ya. Sing penting duwe dalil aku. Salah kowe. Nurut dalil iki. Ya. Mari kita rasakan zaman sekarang kita masuk pada zaman agama seperti apa. Ya, kita tunda dulu perbincangan tentang agama seperti apa. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang leluhur bangsa. Ya, kita lanjutkan Ki. Pandangan tentang suasana agama tadi. Ya. Jadi agama dalil ya. Di sini kalau disebut dengan dalil itu sebenarnya ya, itu sudah berbicara kitab suci plus tafsirnya. Ya, plus tafsirnya. Di sini orang sudah mulai konflik karena tafsir. Sing penting ono dalile, sing penting ono swara kitabe, ono tafsire. Ya. Makanya dalam agama itu ada mazhab-mazhab itu ya. Itu kan tafsir-tafsir dari mereka-mereka yang dipercaya dan akhirnya masyarakat ikut si A, ikut si B, ikut si C. Karena dia yakin dengan dalil-dalil yang pada waktu itu ditafsirkan. Ada yang mengatakan bahwa minuman keras itu tidak haram. Ada yang mengatakan haram. Ada anjing itu haram. Ada yang mengatakan tidak haram. Masing-masing punya dalil. Punya dalilnya. Ya. Nah, kalau sudah sampai agama dalil ini akan masuk dalam agama kaskayan. Agama yang hanya digunakan untuk menumpuk kekayaan. Alasannya agama. Ya. Tadi itu zaman Dwapara Yoga. Apakah kita sekarang masuk dalam Dwapara Yoga? Kalau dikaitkan dengan agama tadi itu agama kaskayan, monggo. Dilihat di masyarakat sekarang. Apakah agama itu digunakan sebagai alat untuk memupuk kekayaan? Contohnya bisa membangun tempat-tempat ibadah yang besar, yang mewah, sehingga tempat-tempat itu sekarang lebih terdengar. Ayo rekreasi merono, rekreasi merono, ya wisata, ya. Kita lihat juga sekarang banyak tokoh-tokoh agama itu yang mewah, pondoknya besar-besar, kendaraannya mewah-mewah, macam tahulah di TV-TV itu ya, seperti itu ya. Bahkan pada satu saat dia menganggap dirinya sebagai utusan Tuhan yang berbeda dengan yang lainnya. Ini pada zaman agama dalil, karena mereka punya dalil. Meskipun dalil tadi ditafsirkan oleh seseorang yang seseorang tadi dipercaya oleh dia. Jadi kalau Indonesia sekarang itu geger perkara agama. Ada lagi kalau kita dengarkan itu bahwa Duriah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya dia. Apapun yang diomongkan benar, yang lainnya salah.
maka wajib kalian semua harus menyembah kepada saya karena saya anak turunnya baginda Rasul. Ada seperti itu. Dalilnya ada. Dalil menurut tafsir kelompok dia. Ya. Nah, berikutnya masuk kepada agama Budi tadi. Ya. Agama apa saja? Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, kepercayaan, Konghucu yang ada di sini, yang berakhir pada pemupukan sifat-sifat budi luhur, budi pekerti luhur. Ya, disebutkan di situ ada namanya agama Budi. Jadi nanti dalam konteks budaya Jawa, agama itu akan betul-betul membawa manusia itu kepada kemuliaan dekat dengan Tuhannya. Karena apa? Karena dia sudah bisa menerobos sampai pada kemuliaan budi luhur. Bukan agama Buddha, agama apa saja. Agama Budi itu ya, Budi itu kan akal, akalnya akal luhur, gitu. Ora pek pinek bareng lian, tidak saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena tujuannya hanya meneges kepada Tuhan yang Maha Esa. Agama Budi. Nah, munculnya dulu itu kata-kata itu konon munculnya pada waktu Kiai Lurah Semar Bodronoyo atau Sabdo Palonoyo Ginggong. Ya. Dua tokoh ini kan perwujudannya dalam keyakinan budaya Jawa itu Kiai Ismoyo, Kiai Lurah Semar Bodronoyo, Noyo Hantoko Dyah Kunto Prasonto, yo Sang Asmoro Santo. Ini panjang ceritanya kalau kita berbicara itu ya, karena tanah Jawa ini kan tentremnya tanah Jawa ya. Ini dalam referensi ya. Kita itu berbicara bukan ngelakoni ya, tapi referensi. Dalam referensinya tanah Jawa itu bisa mandek dari gonjang ganjingnya. Tanah Jawa itu dalam satu cerita Bathara Guru. Ini kita kan percaya dengan Bathara Guru dulu ya. Bathara Guru itu mengutus anaknya namanya Bathara Wisnu dan Laksmi untuk turun ke dunia, gonjang ganjing pulau Jawa itu dihentikan. Sama Bathara Guru digawani ini alatnya untuk menghentikan, dipaku. Tanah Jawa itu paku ning tanah Jawa kuwi dalam konteks cerita itu ya di Tidar itu, Gunung Tidar, Jawa Tengah itu, ya. Nah, turunnya yang namanya Bathara Wisnu Ngejawanta itu maku tanah Jawa mandek, sing mau ada gonjang ganjing. Ya, di situ disertai dalam cerita itu munculnya Yang Ismoyo. Yang Ismoyo itu kakaknya bapaknya si Wisnu atau kakaknya Bathara Guru. Dalam kasanah budaya Jawa, Bathara Guru itu punya kakak dua. Kakak pertama namanya Yang Antogo, Togok itu. Kakak yang berikutnya namanya Yang Ismoyo, Semar itu. Jadi pertama kali muncul di sana. Nah, disitulah Semar sebagai pengayoming tanah Jawa. Togok, wi bagian ya pengayom juga, artinya yang mengendalikan mereka-mereka yang memiliki sifat-sifat durangkara murka. Terus di sini. Nah, yang menjadi pertanyaan kita kadang-kadang satu sejarah. Itu kan sejarah karena adanya peristiwa nyata. Sejarah karena dongeng atau kacaritan, karena cerita. Yang kita bicarakan itu cerita. Ya, meskipun di Tidar sana ada makam Yang Semar, Yang Ismoyo, ya, tapi di Ponorogo juga ada makamnya Yang Ismoyo. Nah, ini teka-teki buat kita. Kenapa satu tokoh besar makamnya kok banyak ya? Apa ada hubungannya dengan panitisan, reinkarnasi, urip maneh ya dan sebagainya. Ini perlu dibicarakan, ya. Nah, yang menjadi pertanyaan kita,
pada waktu tanah Jawa itu sudah tentrem, ya, muncul namanya ulama besar Syekh Subagir. Ini bersama dengan Bodronoyo ini, Bodronoyo. Ini perlu untuk dipertanyakan. Kenapa tokoh mitos, ya, mitos Kiai Lurah Semar dan Syekh Subagir muncul? Kiai Semar pamongin tanah Jawa, Syekh Subagir teko negara manca. Sing nebarake agama Islam. Ya, monggo. Itu adalah cerita. Ya, apakah itu satu cara cerita untuk menebarkan agama atau yang lainnya? Yang jelas pada waktu itu muncul kembali yang Ismoyo itu. Itu di Kediri, di Kadiri. Zamannya Joyoboyo. Nah, zaman Joyoboyo inilah wayang beber. Kediri itu kan terkenal wayang beber, dulu pertama kali muncul yang wayang, ya. Yang hanya di beber itu diceritakan itu, ya. Itu diminta untuk ditambahkan satu tokoh lagi, namanya Semar, yang Ismoyo tadi. Ini mistis juga. Pertama kali muncul di Magelang sana, ya. Tiba-tiba periode periode Kadiri, ya. Ini kan sudah hilang ini. Ya. Muncul lagi di situ. Disitulah pertama kali muncul Semar di dalam pewayangan itu. Ya, yang ini nanti akan berkembang, ya, akan berkembang menuju Mojopahit, ya, sampai muncul namanya Sirno Ilang Kertaning Bumi. Kiai Lurah Semar atau Sabto Bayonoyo Genggong berkata kepada Brawijaya pada waktu itu, dia harus terpisah dan saya akan muncul kembali pada saat munculnya Sirno Ilang Kertaning Bumi, Agomo Budi. Itu ceritanya Agomo Budi. Ya, ya. Itu. Berarti kalau melihat kronologi seperti itu selalu muncul lagi, artinya pada zaman sekarang pun tidak menutup kemungkinan untuk muncul kembali. Iya. Di ini ya. Iya. Itu keyakinan orang Jawa. Ya, muncul kembali. Karena matinya orang Jawa itu kan ada 3. Ya, sering kita katakan ini. Ya, mati Prasido, Patoko, Patitis. Ya, gampangannya mati itu mati ngalih, mati nyisih, mati mulih. Ya. Kalau orang yang sempurna, betul-betul sempurna hidupnya, ya sudah, mulih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Nah, disitulah sebenarnya orang sudah nggak milih surga dan neraka. Ya. Karena itu ciptaannya akan hancur. Orang Jawa mulih marang zaman kelanggengan. Mulih marang mula niro. Ya. Jadi orang Jawa seperti itu, nggak rebutan surga neraka. Tapi dia berusaha untuk sampai pada asal muasalnya. Mulih, mula niro. Iya. Kira-kira bisa dijelaskan, Kirianto? Iya. Jadi manusia itu mula niro kan dari haribaan Tuhan. Dari mula, ya? Iya, semula. Kita tunda dulu di perbincangan berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Setitik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Setitik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang leluhur bangsa. Ya, kita tambah sedikit, Kirianto. Ya. Mula niro. Jadi dalam tembang Dandang Gula itu kan dikatakan, sane pane wong urip puniki, aneng donya iku pamane, mungko ya wong mampir ngombe. Lah, ya. Jadi neng dunia ini mau mampir ngombe, di sini neng di tekan di. Upamane manuk mabur mesat saking kurungan iki, ibarat burung terbang lepas dari sangkar yang indah. Mana sangkar yang indah? Mula niro. Alam haribaan Tuhan. Lu Mas Samsu itu ada sifat-sifat keindahan Tuhan loh. Semua manusia. Gitu. Ya. Kita semua ini, manusia di dunia itu, di dalam dirinya, itu ada sifat-sifat keindahan Tuhan.
nggak macem-macem ini. Setiap manusia ya? Setiap manusia. Hanya mampu nggak memunculkan itu. Makanya orang Jawa jelas, siapakah Tuhan itu? Ya. Tuhan kuwi, Gusti kuwi kasunyatan kang bener. Ya. Kenyataan Tuhan itu. Dan benar. Bagaimana ceritanya? Panjang ya orang Jawa. Sehingga orang Jawa itu selalu bisa melihat wajah Tuhan. Selalu, orang dulu selalu bisa melihat wajah Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah serpian sifat keindahan Tuhan itu sendiri. Gitu. Ya. Nah, Semar Bodrono tadi itu yang dikatakan hidup mati, itu adalah budaya, keyakinan bangsa Jawa pada waktu itu. Hati-hati. Jadi ada yang mengatakan bahwa si A itu hidup yang ketiga, hidup yang keempat, hidup yang kelima, dan sebagainya. Itu menunjukkan keyakinan itu bahwa arwah leluhur bangsa Jawa khususnya atau Nusantara itu bisa muncul kembali dalam bentuk nyata maupun dalam bentuk yang berbeda. Makanya sering Mas Samsu di Jawa ini, loh, yang itu sebenarnya hidupnya pada waktu katakan di Banyuwangi, ya. Loh, sekarang kok ada di Jawa Tengah? Ya. Gimana ceritanya ini? Ceritanya sama gitu. Yeah. Sama halnya dengan sekarang itu kan banyak orang-orang yang mengejar-ngejar harta revolusi, harta ampera, dan sebagainya. Itu karena konsep orang Jawa bahwa Bung Karno itu tidaklah mati. Ya. Sehingga karena beliau itu dulu yang memegang tampuk pemerintahan. Ya. Sehingga dialah yang kaya raya dalam artian barang-barang ditempatkan di mana. Ini kenyataan di Pulau Jawa semacam itu. Apakah itu benar atau tidak? Alam kegaifan itu memang harus diresapi dengan hati-hati. Ya, kalau dikatakan dalam agama para syuhada tidaklah mati tapi hidup selamanya, apakah benar yang ini? Ini banyak ini orang-orang ini, ya, kelompok-kelompok ini yang terkecoh dengan masalah-masalah begitu itu. Karena apa? Karena dunia gaib itu ya dunia gaib. Ya. Apalagi kalau gaib itu hanya terbatas pada pendengaran. Ya, pendengaran. Itu loh, seperti kalau dalam kehidupan sekarang itu kan konsep halusinasi itu. Halusinasi itu wong sakit mental, kejiwaan. Apa sing dideleng kang dirungokake kuwi sejatine ora ana. Ketoke ana. Gitu loh. Yeah. Ning sejatine ora ana. Nah, itu panjang ceritanya ya. Nah, itu. Jadi banyak orang-orang, kelompok orang itu yang terkecoh di situ. Contoh Mas Samsu. Mas Samsu mungkin ya dalam kelompok tertentu bahwa akan ada pencairan uang gitu, biasanya kan begitu ya. Sekian miliar, sekian triliun. Mas Samsu sebagai tokoh pertama yang dipercaya oleh kegaiban untuk mencairkan itu. Itu uang itu bisa ditampakkan. Ya. Tampakkan nyata tapi tidak nyata. Kenapa? Karena itu adalah alam kegaiban. Kecuali kalau itu seperti di mana itu yang menggandakan uang, mencetak uang. Itu rasa gaib nyoto itu. Langsung itu. Tapi kebanyakan saudara-saudara kita di Pulau Jawa itu masuk dalam alam itu. Alam itu minimalkan 3. Jono Loko itu alam ini, Ari Loko itu alam yang perkasaan, Guru Loko alam yang Gusti. Nah, pada waktu manusia itu dibisiki, itu sebenarnya pembisiknya itu ada pada alam Ari Loko, alam yang perkasaan. Gue ngene ya, gue tak kayak kenean ya. Ini yang bahaya ini. Ya, bisikan-bisikan di Ari Loko ini.
Inilah dibutuhkan orang-orang yang memang punya keilmuan, yang sudah dekat dengan Tuhan. Itulah guru sejati yang ada di luar manusia, yang bisa menunjukkan kepada kita ini bisikannya gaib yang mana. Apa Bung Karno tenan, apa Diponegoro tenan, apa Gajah Mada tenan. Nah, berarti alam tiga itu tadi ya? Alam tiga tadi, gitu loh. Makanya dalam budaya Jawa itu, apabila engkau masuk dalam alam Ariloko, ojo tolah-toleh. Sing mbok rungokne, sing keprungu ojo dirungokne. Sing mbok dulu ojo diwasi. Itu. Karena pada masuk alam ini, wah sudah berita tuh mengenakkan itu. Arepe tak kayak duit kuwi 50 miliar, 500 miliar. Itu di alam Ariloko ini. Ya. Nah, itu kata orang Jawa, ojo dirungokke. Terus bablas ning aram gulu. Itulah berita yang sebenarnya. Jadi kalau sekarang di Pulau Jawa itu, nah kalau saya itu saya anggap indah saja itu ya. Masih ada orang dari waktu ke waktu itu terjerat dengan alam Ariloko. Ya, banyak. Makanya dalam agama itu ada syarat-syaratnya. Ya, untuk begini karena apa? Mendekat kepada Tuhan itu sendiri. Nah, Semar tadi, ya Ismoyo tadi, ya, itu juga bisa muncul, bisa hilang, muncul, hilang begitu. Berarti Tidar, Kadiri, Mojopahit, nanti muncul lagi. Gitu. Kalau itu dimanai sebagai tokoh figur manusia. Tapi kalau kita tafsirkan, Semar itu adalah manusia-manusia yang punya sifat semacam ini. Mas Samsu bisa jadi Semar. Ya, dari namanya Ismoyo, ya, is itu keindahan, moyo itu kegaiban, seneng marang gaib. Ya, gaib itu ya Gusti. Ya, Bodronoyo, Bodro lembuyan noyo ulat. Mas Samsu lek diwasi karo wong liya, kuwi wong liya rumangsa tentrem ketemu Mas Samsu. Ya, Semar iku. Ya. Noyo Hantoko, Mas Samsu bisa cerita antara yang gaib dan yang nyata. Kuwi gaib rek sebab ngene. Ya. Asmoro Santo, kenapa? Sebab Asmoro Santo. Asmoro kuwi seneng, ya. Santo kuwi kasucen. Sebab Mas Samsu uripe ning ngliwati barang-barang kang suci. Menungso kang kaya ngono mau serebut Dyah Kunto Prasanta, pamomonging darah biru, katakan begitu. Pamomonge wong-wong kang apik. Ya. Kiai Lurah Semar. Ya, berarti kemunculan Kiai Lurah Semar atau Ismoyo ini selalu ada tanda-tanda khusus, ada tanda-tanda peristiwa-peristiwa yang bisa dikatakan bahwa ini munculnya Ismoyo di satu daerah, misalnya begitu. Ya, kalau kita bicara kapan munculnya, itu kan tergantung pada nilai yang kita anut, keyakinan yang kita anut. Oh, ciri-ciri ini muncul Ismoyo. Ya silakan, ya silakan. Ini kalau budaya itu kan sifat etnosentris. Kita tidak boleh intervensi, ya, karena mereka masing-masing memiliki satu keyakinan. Bahwa nanti yang Ismoyo apa muncul kapan, walau alam. Ya, yang jelas itulah leluhur tanah Jawa, bahwa kita itu sebagai bangsa yang besar Sakat Bipa tadi, sampai masuk ke zaman raja-raja Nusantara, ya, muncullah tokoh-tokoh mitologi tadi, Semar Bodronoyo, ya, yang akhirnya juga muncul dari luar yang intervensi, namanya Syekh Subakir dan sebagainya, sampai kita memiliki huruf sendiri, huruf Jawa, Hono, Coroko, Toto. Huruf sendiri itu menunjukkan kemuliaan bangsa itu, suku bangsa itu. Jadi suku-suku bangsa yang memiliki bahasanya sendiri itu merupakan titik-titik kemuliaan. Jawa, Bali, katakan begitu ya, Batak dan sebagainya. Itu tanda-tanda kemuliaan.
Nah, Jawa, leluhur Jawa dan leluhur Nusantara pada umumnya itu memiliki semuanya. Agomo juga punya, boso juga punya. Berarti sudah ada aturan-aturannya. Meskipun di situ ini masuk dalam ranah histori juga, ya. Sopo sih sejatine sing gawa aksara Jawa. Diceritakan di situ ada Haji Soko yang punya Ati Kinasih, ya, si Noyo Genggong dan siapa ini Doro dan Sembodo. Di Pulau Jawa dulu tuh ada namanya Dewoto Cengkar, gitu. Ini kan cerita-cerita masa lalu yang dibangun bahwa memang Cengkar itu ada, Angkara Murka itu ada. Ya, kita tunda dulu di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang leluhur bangsa. Ya, kita lanjutkan gitu. Angkara Murka itu ada. Karena dalam budaya itu ada istilah binary opposition, ya. Oposisi biner. Gusti nyiptakake jagat raya ku mung loro. Bener luput, ala becik, bejo cilaka, sugih melarat dan lain sebagainya. Loro kuwi. Dalam pemahaman orang Jawa dulu, dua-duanya itu ya dikehendaki oleh alam. Mas Samsu sugih, kenapa kok sugih? Krono ana wong melarat. Coba lek kuwabe sugih, dadi ini sugih gak iku? Iya. Tidak bisa menyebutkan. Tidak bisa menyebutkan, gitu loh. Adanya orang miskin karena ada orang kaya. Adanya orang jahat karena ada orang baik. Ya. Kalau jahat itu dihilangkan, nggak ada orang baik. Sebutannya apa ini? Sejarah itu menceritakan bagaimana dulu kala konon katanya yang ada itu hanya kebaikan. Tuhan menciptakan namanya malaikat. Kebaikan tunduk patuh sepi dunia ini. Kan begitu ceritanya? Ya. Ya kira-kira kok gak penak ya sepi. Kira-kira gitu loh ya. Dunia harus ramai. Maka diciptakanlah sifat angkara murka. Berarti sifat angkara murka itu juga dikehendaki oleh sang pencipta. Untuk apa? Binary opposition. Untuk mengimbangi semesta ini. Yang nanti pada saatnya, karena campuh antara yang baik dan yang buruk, dunia ini akan dihancurkan dan dibangun kembali. Itu. Jadi dihancur leburkan itu ya campuhnya antara baik dan buruk ini, berantakan. Setelah itu dibangun kembali. Lalu kalau untuk mengukur persentase kebaikan dan keburukan, misalnya kebaikan dan keburukan ini bagaimana Kirianto? Ya konsepnya itu konsep keseimbangan. Seimbang ya? Iya, keseimbangan. Gitu loh. Dunia itu nanti kalau sudah nggak seimbang, itu tadi hancur. Oh, berarti kehancuran dunia ini kalau ini sudah tidak seimbang lagi. Untuk diimbangkan lagi. Itu. Jadi tenang saja hidup itu sebenarnya. Karena emang yang buruk itu harus ada, yang baik juga harus ada. Ya. Agama menganjurkan kepada kita, ambillah yang baik. Ya, karena apa? Karena yang baik itu adalah pekerjaan yang ringan. Ya. Tanpa risiko. Yang buruk berisiko. Berisiko enggak ini? Berisiko. Ya. Tetapi dua-duanya pada akhirnya marak marang ngarsaning Gusti Kang Maha Kawasa. Dua-duanya. Itu keadilan Tuhan. Dalam konteks budaya Jawa. Mulih marang zaman kelanggengan. Sing ala ya mulih, sing apik ya mulih. Perkara sing ala mau resikone kudu diajar dhisik, katakan begitu ya. Ya. Ning akhirnya kan ya mulih. Makanya tadi itu kan ada mati ngalih, mati nyisih, mati mulih. Mesti mulih. Ning iso ngalih macam-macam. Iso ngalih Mas Samsu pada waktu itu
urip ning alam donya kuwi gandengan karo jin priprayangan ilu-ilu banaspati tetekan jerangkong marudoyong kleng-kleng balung atanda wewe gombel tuyul katakan begitu ya di dunia ini. Maka nanti ngalihnya ya ke alam dia. Konsep nandur ngunduh. Gitu kan begitu. Lah tuyul-tuyul itu ini konsep Jawa. Itu tadi perkasaan tadi. Pada waktu kita di dunia kan dibantu, kita kan minta ya bantu aku, dadir aku sugih, ya toh, bareng wis sugih ning donya iki ya, itu kan akan ngalih nanti, setelah katimbalan tining Gusti, ngalih ning alame dhek. Ayo saya ganti bantu aku, kan begitulah kira-kira ya. Konsep nandur ngunduh, sopo nandur bakal ngunduh. Ya, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sapa penggawe becik kanggo awake dhewe, sapa penggawe Allah bakal tumama marang awake dhewe. Dadi lek saiki ning alam donya paribasane dadi wong urip kuwi sajakane sora. Ning lek apa budi pekertine luhur, ya engko bakal mulih. Tapi ning alam donya ngene uripe mabru-mabru. Tadi itu zaman kaskayan tadi, ya. Ketoke ning alam donya hebat luar biasa. Kamangka sifat-sifat kesombongan, riak dan sebagainya, iku pekertine dia. Maka pada waktu dia kapundhut dening Gusti, ya wis pindah rono ngelayani Mas Samsu. Bisa begitu. Ngalihnya di situ. Iya. Maaf, di alam kesengsaraan itu. Itu loh. Maka yang dituntut, yang sebenarnya yang dituntut di alam dunia itu kan keserasian. Ya. Jadi pada waktu berbuat buruk, ya jangan terus patah semangat. Karena Anda masih punya kesempatan untuk berbuat baik. Yang berbuat baik juga jangan terlalu bangga, karena Anda akan bisa jatuh dalam perbuatan yang buruk. Gitu loh. Ya. Berarti kembali pada konsep awal. Tingkat kepasrahan, bukan permintaan. Ya, itu berakhir pada itu. Itu terjadi pada orang-orang yang wis uripe munggah medun, wis ngrasake. Kalau mongso dadi Allah, kalau mongso apik Allah, apik akhire kudu nggayuh kepasrahan. Pun Gusti pripun melih kula niki, monggo kersa panjenengan. Apa cari? Ya apa cari wis gitu ya. Itu betul-betul manusia sempurna. Manusia yang apa ya? Ya sudah arep mbok ajar-ajar ancene aku salah, katakan begitu ya. Ini adalah tingkat kesempurnaan mulih marang mula niro. Tingkat kepasrahan itu sebenarnya karena mungkin menyadari bahwa semua ini sudah tersedia bagi manusia atau bagaimana, karena sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa, akhirnya tidak usah meminta lagi karena semua sudah diberikan. Iya, enggak. Konsepnya bukan sekedar materi. Ya, kalau materi nanti yang kepasrahan yang kaya-kaya nanti. Ya. Nah, ini kan berbicara masalah hati. Masalah hati. Banyak orang yang tidak punya materi tapi hatinya menjadi berbinar-binar, ya. Melihat segala sesuatu itu tampak indah. Oh, uangnya banyak, tapi melihat sesuatu dibeda-bedakan. Gitu. Jadi Mas Samsu dalam konteks mulih marang mula itu, di mana engkau menghadap di situ ada wajah Tuhan. Ya, ini menjadi apa? Ya, menjadi pemahaman orang Jawa. Kenapa sih orang Jawa itu selalu dekat dengan Tuhan? Aduh tanpa wangunan, cedak tanpa senggolan. Artinya apa? Artinya Tuhan itu bersama dengan kita. Ya. Mana bentuknya? Apakah tahu dengan Tuhan itu? Kenapa kita tidak tahu? Karena dalam konteks Jawa, iku mau bahwa Tuhan itu kasunyatan sing bener. Kenyataan iso didelok mata ning bener. Iku Tuhan. Ya. Itu apa sama dengan konsep kenalilah dirimu untuk mengenal Tuhanmu? Iya. Sama itu? Iya, sama. Kalau kita masukkan seperti itu. Ya. Kalau kita keluarkan, berarti kan kamu harus kenal. Ya. Makanya konsep apabila Mas Samsu melihat segala sesuatu secara nyata,
konsepnya di belakangnya itu ada wajah Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita memperlakukan semuanya itu dengan rasa welas asihnya Tuhan yang ada di dalam diri kita. Ya, ini. Jadi kalau kita mau melihat Tuhan yang semacam itu, berarti dikembalikan dulu. Ya. Sifat-sifat Tuhan itu. Iya. Sehingga muncul dalam kasanah budaya Jawa itu pangejowanteng sifat Gusti. Ya. Pangejowanteng loh. Ya. Gitu loh. Ya mungkin kalau dalam Alka Khalifah lah. Gitu. Seperti itu. Ini orang Jawa. Sehingga orang Jawa itu dulu itu serba bisa untuk menyelesaikan masalah. Karena pengejauhan sifat-sifat keindahan Tuhan ada pada manusia, ada pada kita. Sehingga semua masalah yang datang, itu yang datang bukan manusianya. Yang datang itu masalahnya, yang dibawa oleh si manusia. Jadi manusia datang ke tempat kita, itu disuruh oleh masalah. Disuruh oleh masalah. Itu. Ya. Kenapa begitu? Karena yang tahu, yang bisa menyelesaikan itu masalah. Ayo saya ingin Mas Samsu. Lapo? Sing iso menyelesaikan masalah iki Mas Samsu. Dan Mas Samsu, katakan begitu, sebagai memiliki sifat keindahan, pengejawantan sifat keindahan Tuhan, ya bisa menyelesaikan. Ya. Dengan cara welas asih tadi. Karena sudah mensifati sifat-sifat Tuhan barangkali begitu. Ya, inilah leluhur bangsa Nusantara sebenarnya dalam perspektif Jawa. Ya. Terima kasih Kirianto. Mudah-mudahan di episode depan kita bisa berbincang kembali dengan satu tema yang berbeda. Ya, pemirsa, demikian tadi perbincangan kita pada malam ini. Akhirnya saya Samsu beserta seluruh kerabat kerja Dharma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.